atau sistemnya merata saja, Bu? Mungkin itu, Bu, sistemnya, ya terima kasih Pak. Sistemnya merata karena ini kita mau lebih spesifikasi aja dari tahun sebelumnya Pak. Jadi di tahun sebelumnya itu memang semua proposal yang masuk itu proposal umum. Namun untuk yang saat ini kita tentukan ada beberapa tematik, ekonomi hijau, ekonomi biru dan sebagainya. Itu nanti proporsionalnya itu kita samakan, kita setarakan. Namun memang itu hanya kita buat lebih mempermudah gitu loh, mempermudah insentifnya. Jadi kalau diumumkan biasanya banyak sikut-sikutan nih Pak dengan proposal lainnya gitu ya. Cuman kalau misalnya sudah ada tematik, nanti dari reviewernya pun kita sudah tentukan sesuai dengan tematik yang sudah ditentukan, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak pun mau mengajukan di luar dari tematik tersebut, itu diperbolehkan. Dan dimungkinkan juga untuk nantinya bisa lolos seleksi. Mungkin satu bocoran dari saya nih untuk Bapak Ibu yang bergabung, dibuatkan saja judul dari proposal itu yang tidak terlalu teknis seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya bisa catchy juga dengan industri. Karena itu dimungkinkan satu industri itu dibid oleh beberapa insan itu sangat dimungkinkan. Jadi bagaimana nantinya Bapak Ibu bisa mengemas proposalnya itu dalam bentuk yang menarik dan juga judulnya lebih menarik. Jadi tidak terlalu seperti judul skripsi atau tesis gitu ya Bapak Ibu. Jadi pesannya tersampaikan tapi juga menarik sehingga nantinya industri itu merasa wah ini yang saya butuhkan dan juga ini menarik gitu, tidak terlalu monoton seperti itu. Untuk ini juga ya Bapak Ibu, karena kemungkinan panduan teknis kita kurang lebih sama, cuma nanti akan ada beberapa penyesuaian dan simplifikasi. Jadi tidak perlu Bapak Ibu membuatkan proposal yang banyak gitu, 50 lembar, 100 lembar, karena kemarin kita masih temukan proposal-proposal yang lumayan banyak seperti itu. Nah sekarang nanti kita akan simplify, jadi nanti reviewer pun lebih terfokus tujuan dari proposal itu seperti apa, terus capaiannya ingin seperti apa. Seperti itu Bapak. Ya, mantap. Mana Pak Rizkal? Mantap Pak, tinggal nyari perempuannya sama orang tuanya. Sudah siap meminang. Mau minang siapa nih Pak Rizkal? Ini ada Pak Rektor nih, Pak Iwan nih. Monggo Pak Iwan. Atau masih di jalan? Ya, terima kasih Pak Iksan. Iya, monggo. Saya kebetulan lagi makan di Malang. Ya, menuju lokasi binaan desa. Mungkin saya yang lagi menunggu itu panduan. Satu panduan, karena yang kemarin diluncurkan, yang diberikan, yang saya peroleh itu kan masih 2021. Kemudian mitra tadi rasanya sudah dijawab oleh pertanyaan Pak Iksan tadi, yang mitra itu bisa kawan sendiri kan, itu Pak Sugeng kan kawan sendiri ya. Nah, untuk kira-kira bisa nggak ya ada rambu-rambu atau contoh proposal yang pernah didanai, karena kawan saya yang daerah Jawa Timur itu dia melakukan kedereka tentang budaya. Nah, sedangkan kita ini kan orang teknik, lebih banyak ke industri, mungkin malah industrinya itu hal yang belum umum gitu loh. Nah, ini kita butuh mitra industri yang mungkin cara berpikirnya ya nggak umum tadi gitu loh. Saya semalam buka web Kedereka, baru sebagian yang muncul tuh. Mungkin bagaimana dari Dikti bisa memberikan informasi tentang mitra-mitra industri yang terkait dengan hal teknik yang
tidak banyak dilakukan gitu. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, monggo Bu Esta. Ya, terima kasih Pak Rektor ya yang menanyakan langsung ini. Pak Rektor Narutama ini, Pak Iwan. Yang merangkap Ketua LPPM juga. Oh, ya terima kasih. Ya, saya atas- lagi makan juga. Ya. Iya, siap. Ya. Terima kasih Pak. Jadi terkait mitra, ini dengan diksi ya Pak ya? Enggak, saya nggak pakai. Saya orang teknik sipil, Bu. Jadi saya punya temuan tentang struktur ya, yang mungkin belum banyak yang orang lain melakukan gitu. Tapi mitra itu kadang kan ya lebih banyak melihat sisi komersialnya yang cepat laku ya. Padahal kalau hal yang baru itu kan belum tentu cepat laku gitu ya. Jadi untuk mitra yang dia sih bisa memprediksi barang itu bisa diminati masyarakat. Sedangkan kawan saya yang pernah dapat ke Dereka itu saya lihat hal budaya, padahal hal budaya itu kan belum tentu bisa dijual secara komersial yang luar biasa kan gitu. Tapi kan kawan saya itu mendapatkan hal itu. Jadi seperti yang tanyakan Pak Rizkal tadi, kira-kira mana yang kemungkinan bisa didanai kan gitu. Karena di sisi yang lain ada hal yang bersifat budaya tapi secara komersial belum tentu laku secara mungkin finansial, tetapi untuk kemajuan bangsa, mempertahankan peradaban budaya bangsa, mungkin itu yang dilihat gitu ya. Mungkin itu yang saya maksud gitu. Siap, baik Pak. Jadi terkait mitra, nanti kalau misalnya memang sudah ada rancangan proposal terkait inovasinya, Bapak bisa submit dulu Pak di platform Kedereka. Tapi biasanya kita dari tim kemitraan itu ada dengan industri dan perguruan tinggi. Nah, jika nantinya kita sedang meeting dengan industri, bisa saja kita up istilahnya usulan proposal Bapak jika memang industrinya sesuai. Tadi kan misalnya dengan teknik, biasanya ada beberapa industri yang memang sudah memiliki permasalahan tapi mereka belum menemukan mitra yang tepat. Biasanya nanti dari tim kami akan membantu listing universitas mana yang sekiranya sudah mempunyai inovasi dan sekiranya cocok untuk nantinya dikolaborasikan dengan industri tersebut. Namun yang utamanya pasti kita akan mencari usulan proposal yang ada di dalam platform terlebih dahulu. Kemudian Bapak juga tidak perlu takut kalau merasa ragu nih, kadang kan gitu ya. Dari dosen merasa ragu untuk upload inovasinya karena takutnya apakah nanti dicuri atau nanti dikulik-kulik, diintip dan akhirnya nanti akan ada plagiasi. Nah, kalau di platform Kedereka untuk mitra insan perguruan tinggi maupun mitra industrinya, mereka tidak bisa melihat apa yang ditawarkan oleh kelompok mereka. Jadi dosen misalnya Pak Ihsan upload inovasi, tidak bisa dilihat oleh Pak Isradi. Yang bisa melihat hasil inovasi hanyalah dari mitra industri. Begitu juga teman-teman industri tidak bisa melihat permasalahan dari industri lain. Jadi hanya bisa melihat dari calon mempelainya gitu. Dari wanitanya nggak bisa melihat kriteria sama wanita nih, tapi cuma bisa melihat dari kriteria laki-lakinya gitu Pak. Ya, jadi semalam itu saya buka memang di dalam desain Kedereka itu memang ya rasanya itu kayak seperti pemikiran kita dan permasalahan kita yang diminta untuk di-uploadkan gitu ya. Kalau yang saya lihat di webnya Kedereka itu yang isian apa Cipta Reka atau apa itu saya lupa itu yang
Nah, itu ada dua Pak nanti skemanya. Nanti bisa saja Bapak yang mengupload upload rancangan proposal dulu, nanti mitranya yang oke, yang ngebit, atau nanti mitranya dulu yang upload permasalahannya, kemudian nanti Bapak yang ngebit dari mitranya. Gitu. Nanti kalau misalnya memang sudah ada mitra yang istilahnya sudah siap digandeng, itu boleh saja nanti dikoordinasikan gitu Pak di belakang, siapa yang mau upload duluan, siapa yang nanti mau ngebit, seperti itu. Iya, mungkin terakhir ya, kriteria mitra itu kayak apa sih? Karena ya mohon maaf ya, bukan saya ini kan entrepreneur gitu ya. Jadi mitra itu kan bisa mitra luar, bisa mitra internal ya, kayak tadi Pak Sugeng gitu ya. Jadi adakah syarat khusus yang disebut dengan mitra itu? Karena beberapa reviewer yang untuk bidang penelitian itu kadang ya mungkin si pereview ini mungkin bukan seorang entrepreneur, dia punya persepsi sendiri bahwa yang dimaksud mitra itu. Nah, ini apakah di Kedai Reka itu ada aturan mitra-mitra itu? Ya, suaranya terdengar kan ya Bapak Ibu? Ya, jelas. Oh ya, jadi untuk mitra itu tidak hanya industri besar, tidak hanya PT-PT besar, tapi juga Bapak Ibu bisa menggandeng BUMN sekalipun itu bisa. BUMN, Pemkot, UMKM itu bisa. Saya izin coba share screen lagi, mungkin tadi sudah disampaikan sedikit oleh Mas Tommy. Nah, di sini bisa BUMDes untuk mitra dudinya, BUMDes, venture capital, industri besar, UMKM, pemerintah, kementerian, itu diperbolehkan. Namun memang untuk industri yang mendaftar di Kedai Reka itu diharapkan menggunakan email dengan domain perusahaan. Untuk industri tidak boleh menggunakan email free hosting. Namun untuk dosen itu diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan industri yang tidak mempunyai email dengan domain perusahaan? Nanti di websitenya itu akan ada link tersendiri untuk perusahaan yang memang belum memiliki email dengan domain perusahaan. Namun itu akan membutuhkan waktu kurasi yang lebih lama, sekitar 1 sampai dengan 2 minggu. Karena nanti akan ada validasi terlebih dahulu dari tim matching fund kita. Oke. Jadi masih kriteria katakanlah UMKM itu enggak terlalu spesifik ya, artinya si UMKM ini punya akta notaris katakanlah ya, atau punya omset sekian gitu, belum sampai spesifik seperti itu ya. Kita minimal itu sudah berdiri 1 tahun Pak untuk mitranya. Kemudian nanti juga akan ada beberapa dokumen yang akan divalidasi. Jadi kalaupun misalnya Bapak ingin mengajak UMKM tapi masih merasa ragu nih, lebih baik Bapak bergandeng mitra saja. Jadi konsorsium mitra. Jadi mitra yang utamanya itu mitra yang besar, kemudian mitra keduanya itu UMKM. Ya. Untuk gandeng yang besar ini memang agak sulit. Kalau UMKM kan banyak yang ada lah gitu ya. Ya contoh kalau bagian konstruksi itu kan mungkin Ibu pernah tahu namanya Kusen Beton gitu ya. Itu kan banyak tersebar itu di Indonesia itu ya. Tapi kan belum tentu mereka secara legal itu kan dia punya gitu. Dia punya kelengkapan secara yang dinamakan UMKM industri gitu ya. Kan kalau yang namanya, kalau katakanlah ada kalau kita mainin project itu kan biasa ada surat dukungan. Kita bisa lihat webnya, kita bisa lihat mungkin kapasitas produksinya, kita bisa lihat itu omsetnya. Nah ini kan di panduan apa seperti itu gitu. Kalau orientasinya cuma UMKM gitu ya, katakanlah bermitra dengan industri gitu ya,
belum tentu di wilayah katakanlah daerah Lumajang atau daerah besar itu kan dia punya industri yang besar gitu ya. Bisa jadi lebih banyak UMKM-nya dibandingkan industrinya itu. Nah ini kan agak dilema kalau kita berkolaborasi dengan mitra. Kalau UMKM-nya insya Allah mungkin kita bisa gitu ya. Kayak kawan saya yang di Banyuwangi bisa, tapi mitranya nggak besar-besar amat, mitranya ya biasa aja, UMKM kecil gitu aja. Cuma kan kalau memang belum ada kriteria spesifik akan lebih memudahkan kita ini kan untuk mengajukan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi untuk mitra sebenarnya nanti keharusannya adalah minimal berdiri 1 tahun, Pak. Kemudian akan ada dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa memang mitra itu benar sudah berdiri. Kemudian yang paling penting adalah benar nantinya siap berkolaborasi dalam program di Magic Fund Kedai Reka. Karena nanti apabila sudah match, apabila sudah mengajukan dokumen untuk menikah seperti itu ya Bapak Ibu, nanti semua dokumen itu akan ditandatangani institusi to institusi. Jadi nanti semuanya nomor rekening, NPWP dan lainnya itu akan diajukan ke rektorat universitas atau yayasan, kemudian nanti dengan mitranya seperti itu Pak. Makanya ya Bapak Ibu diharapkan pada saat memilih mitra harap diperhatikan karena nanti menyangkut juga kelanjutan programnya seperti itu. Ya, oke. Terima kasih, sambil kita tunggu aja panduannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Mungkin terakhir ya, karena ini Bu SK juga ada activity. Pak ini ada Pak Gunawan. Pak Gunawan, monggo ya. Pak Gunawan ini doktor dari UPI, sekarang sudah kembali di Muhammadiyah Jakarta. Nah, ini bidangnya pendidikan nih. Kalau yang tadi kan lebih banyak ke bidang teknologi ya. Nah, kalau orang pendidikan gimana nih? Monggo Pak Gunawan. Iya. Terakhir. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran? Salam. Agak kurang keras suaranya Pak. Kecil suaranya. Baik. Sudah jelas? Kurang keras. Oh, kurang keras. Baik. Sebentar mungkin ganti handset dulu ya, bentar. Sebentar. Ya. Ya, ganti handset saja dulu. Bentar. Halo, sudah jelas, Prof. Iksan? Sudah jelas? Halo? Ya. Halo, Prof. Iksan, sudah jelas? Ya boleh. Oh, ya. Agak teriak aja ya, Pak Ya. Gunawan. Salah kecil suaranya. Ya, baik, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih yang terhormat para pimpinan rektor dan wakil rektor dari Universitas Narotama, yang terhormat para teman-teman dosen dari berbagai universitas, dan yang terhormat juga dari Kedai Reka. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat serta diberikan kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu Eska, kalau misalkan saya secara pribadi memang saya linearitasnya di pendidikan Bu Eska. Jadi kebetulan di disertasi saya itu kan meneliti tentang perguruan tinggi gitu, tapi khusus ke dosen dan khusus ke kurikulum gitu. Kurikulum kalau di S2 saya dulu kurikulumnya tingkat di tingkat SMA gitu ya. Terus kemudian S3-nya itu saya di kurikulumnya tingkat perguruan tinggi gitu. Jadi kalau saya secara pribadi kalau ke kurikulum gitu ya, meneliti kurikulum ini kan termasuknya berubah-ubah juga nih. Kan nanti targetnya itu adalah perubahan membentuk peraturan perundang-undangan, undang-undang dan lain sebagainya. Karena saya menemukan titik kesalahan gitu. Yang pertama itu adalah
eh, Undang-Undang USPN ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 itu ternyata itu bertentangan dengan PP nomor 57 tahun 2021 dengan PP nomor 4 lagi tahun 2022. Ini ternyata kontradiktif dengan USPN ini. Jadi saya rencana kalau misalkan bisa gitu ya. Ini saya akan teliti ke sana. Kalau misalkan ini di kedai Reka bisa tembus gitu ya, bisa diizinkan gitu. Jadi nanti akan saya meneliti bahwa ini undang-undang dengan undang-undang ini itu bertentangan gitu, bahwa ternyata penamaan substansi dan lain sebagainya itu memiliki kontribusi yang sangat fundamental untuk pendidikan di Indonesia gitu. Kira-kira kalau misalkan meneliti ini boleh nggak gitu. Terus kemudian yang kedua, saya ada teman-teman juga yang ada di teknik ya, tadi Pak Rektor menyampaikan teknik, di UMJ juga. Ini salam kenal Pak Rektor dan lain sebagainya dan teman-teman semuanya. Di UMJ juga ada berbagai penelitian terkait teknik, terus kemudian manajemen dan lain sebagainya. Insya Allah kalau misalkan ada join, ada kerjasama, ada teamwork gitu ya, nanti kita siap gabung dari berbagai fakultas juga, nanti kita bisa berdayakan Pak Rektor gitu. Dan ini Prof Iksan yang menggebu-gebu gitu ya ingin ada MOU, insya Allah nanti mudah-mudahan kita lebih dekat lagi gitu, kita pererat lagi gitu. Nah terus yang ketiga, Bu Ezka, saya pengen nanti kalau misalkan ke depannya ini ada sebuah gerakan, misalkan ada komunitas, kalau saya kemarin ada pelatihan dosen ekspor gitu kan. Nah ini kalau misalkan di kedai Reka ada tim gitu ya, membuat mungkin dosen dari kumpulan ini, dosen-dosen ini dijadikan dosen ekspor gitu kan. Nah dosen ekspor itu dalam artian adalah bergerak, jadi selain mengembangkan gitu ya, kita juga ada mengekspornya gitu. Dan ini kedepannya ini saya pengen kita gabungan di sini itu bisa ada sebuah planning, misalkan 2 tahun atau 3 tahun kemudian kita bisa ekspor ke luar negeri dan lain sebagainya gitu. Kira-kira boleh nggak gitu ya? Terima kasih Prof Iksan dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin ini karena terkait dengan produk risetnya, kurikulum dan pendidikan itu gimana Bu Esta? Oke, terkait kurikulum dan pendidikan ya Pak, nanti saya belum bisa terlalu banyak bicara, cuman kalau yang di tahun 2021 kita nanti ada minimal TKT seperti itu. Tapi kalaupun memang nanti mengajukan untuk 2022, saya sarankan nanti kita buka bersama-sama panduan 2022. Namun biasanya kalau untuk dari bidang pendidikan biasanya bekerja sama dengan dosen lainnya seperti itu Pak. Misalnya dari dosen pariwisata, nanti Bapak dari pendidikan apa bekerja sama dalam pengembangan kemampuan berbahasa seperti itu, misalnya untuk masyarakat di desa pariwisata tertentu seperti itu. Kalau itu contohnya dari beberapa bidang pendidikan seperti bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya. Jadi seperti misalnya saya dari jurusan kepariwisataan, nanti Pak Gunawan bisa saya masukkan dalam tim saya untuk nantinya membantu pengembangan kemampuan berbahasa juga dalam desa pariwisata dalam rangka nanti pemajuan 5 destinasi wisata prioritas di Indonesia. Itu diperbolehkan Pak. Namun kalau memang spesifikasi nanti inovasi untuk pembuatan kurikulum dan sebagainya, itu saya masih belum tahu untuk yang tahun ini seperti apa ya Pak. Karena biasanya nanti akan ada minimal TKT-nya. Tapi balik lagi untuk yang pendidikan dan sebagainya biasanya mengikuti untuk nantinya scale up tujuan dari proposal itu seperti pengembangan lainnya seperti itu Pak. Ya Pak Gunawan ya, semangat ya. Siap Pak. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup ya Bu Esta ya. Kayaknya ini sudah
Yang perlu saya sampaikan lagi Pak, ini diperbolehkan ya Pak, lintas prodi itu diperbolehkan. Nah, jadi misalnya nanti terkait pengembangan desa wisata itu boleh saja diajak dari dosen hukum ataupun nanti dosen pendidikan bahasa, entah bahasa Arab, bahasa Inggris, itu diperbolehkan. Lintas prodi, yang penting tadi ditentukan saja ketua pengusulnya siapa, yang tentunya berkaitan juga dari background ketua pengusul dengan proposal yang diajukan. Tapi terkait nanti anggotanya, mahasiswanya itu diperbolehkan untuk lintas prodi. Kalau lintas universitas di mana? Boleh Pak. Itu bisa nantinya jadi konsorsium kampus. Misalnya dari Mercu Buana ingin mengajak siapa, dari UMJ atau UIK Bogor kan, nanti ditentukan siapa yang mau jadi kepalanya, apakah Pak Isradi ataupun yang lainnya. Karena nantinya semuanya itu dari proposal, kemudian laporan pelaksanaan itu akan ditanggungjawabkan kepada ketua pengusul. Keuangan juga akan diturunkan kepada ketua pengusul. Terkait nanti honorarium dan sebagainya, itu urusan ketua pengusul yang akan membagikan dengan tim lainnya. Seperti itu. Baik, siap. Jadi itu diperbolehkan Pak. Honor ada ya? Nanti mengarah pada PMK ya Pak, kita untuk Ya. ketentuan pembiayaannya. Ya, karena kita kalau di Simlitamas kan honor haram itu Bu Eska. Baik, terima kasih Bu Eska, luar biasa ya. Oh, terakhir nih, waduh, minta bonus ini. Ya. Monggo. Mbak Esra, sorry, satu lagi mungkin terkait dengan Ya, tadi boleh, Pak. UMKM. Ya, UMKM itu kan memang kan rata-rata kan kebanyakan masih kecil ya. Nah, seandainya nih misal UMKM-nya saya ambilnya di pelosok gitu ya Mbak. Nah, kemudian mitranya nih, saya ambil di Jakarta misalnya. Apakah itu boleh atau tidak? Terkait dengan wilayah, dengan jadi tempat lokasi saya itu jauh di sana misalnya kan, di pelosok, ya kan. Tapi tadi dikatakan mitranya susah nih kalau kita ambil di sana, kita adanya di Jakarta. Nah, apakah boleh atau tidak didanai oleh Kedereka, Mbak Esra? Oke, jadi pembiayaan ke mitra seperti itu ya Pak. Ya, Pertama, kita tidak diperbolehkan memberikan honor dan pembiayaan kepada mitra. Seperti itu. Namun, kalau misalnya Pak Oto dari universitas ingin menyewa kendaraan menuju lokasi UMKM yang terpencil, itu diperbolehkan untuk keperluan universitas. Namun, kalaupun kita memberikan pendanaan ke UMKM tersebut, itu tidak boleh. Kita tidak boleh memberikan pendanaan kepada mitra. oh ya, maksud saya bukan dalam bentuk pendanaan Oh, Mbak, iya. tapi dalam bentuk ke program gitu. Tapi program lokasi diperbolehkan, programnya Pak. itu di lokasinya apa di UMKM tersebut. Sebenarnya seperti ini, UMKM Bapak Ibu tidak hanya bisa menjadi mitra, tapi juga bisa menjadi penerima manfaat. Misalnya Pak Oto bekerja sama dengan mitra yang lebih besar, namun manfaat sekitarnya adalah UMKM di wilayah tersebut, kemudian masyarakat yang ada di wilayah tersebut, itu diperbolehkan. Tapi kalau memang mau berkonsorsium mitra, Pak Oto bisa saja mengajak mitra yang besar untuk memberikan cash, dan UMKM memberikan bentuknya berupa in-kind, itu diperbolehkan. Karena nanti pendanaan dari mitra, itu mitra yang akan mengatur 1:1 kah per mitra, atau 1 mitra cash, 1 mitra in-kind. Itu nanti diatur oleh mitranya. Yang penting mitra harus siap memberikan dana padanan yang nantinya akan diberikan padanannya dari kami, dari Kemendikbud. Seperti itu. Jangan sampai nanti mitranya berpikir, wah saya akan mendapatkan uang gitu. Justru mereka akan mendapatkan profitnya dari dana yang seharusnya mereka keluarkan, bisa kita tambahkan 50%. Jadi mereka hanya bisa mengeluarkan 50%. Perlu disampaikan seperti itu, karena ada juga masih beberapa yang miskonsepsi nih Bapak Ibu. Dianggap mitranya yang mendapatkan keuntungan dengan program ini, namun sebenarnya ini adalah program dengan dana padanan dari mitra. Oke, terima kasih Mbak Esra. Ya, terima kasih banyak Pak Oto ini, kayaknya nih udah siap 10 proposal Pak Oto ini. Jadi Sudah siap itu Pak, tinggal Amin. daftarkan aja. Amin. Ya, terima kasih banyak Bu Esta ya, ini luar biasa, mulai dari jam 8 pagi sampai mau 2 jam. Jadi kami di sini
dari beberapa kampus Bu, dari beberapa wilayah juga, ada yang luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan nih saya lihat. Jadi memang ini semacam grup riset, terus juga dari industri sengaja kami undang supaya mereka mengetahui bahwa memang Dikti atau Kedai ini adalah kolaborasi industri dan kami di kampus. Juga ada mahasiswa supaya mahasiswa juga ngerti ini nanti akan sebagai MBKM-nya mereka gitu ya Bu SK ya. Jadi ada kontribusi SKS-nya ya maksimal 20 SKS. Jadi nanti ini kita akan undang lagi Bu SK, boleh ya Bu SK ya, setelah proposal kita siap. Sudah pertanyaan-pertanyaan seperti tadi kayaknya sih udah agak akan kita tanyakan lagi langsung ke proposal nanti setelah ini. Terima kasih banyak Bu SK atas waktunya. Mohon izin Pak, ini di sini juga ada calon mitranya ya Pak? Ya, ada banyak nih. Ada Pak Denny itu dari agribisnis peternakan di Kuningan. Terus ini Pak Imam tadi yang pertama itu dia mengelola proyek-proyek di dalam dan dari funding luar negeri juga, loan luar negeri. Terus tadi ada Pak Iwan, terus ada juga Pak Sugeng tadi sebenarnya. Kalau Pak Sugeng ini dia itu dekan, tapi juga dia punya perusahaan elektrikal. Jadi double dia itu. Iya, siap. Nanti kalau misalnya dari mitranya ingin tektok secara langsung Pak dengan tim kemitraan itu diperbolehkan. Jadi nanti kita akan siapkan sesi khusus per mitranya agar lebih jelas bagaimana profitnya apa saja sih meskipun tidak dapat cash, tapi apa saja yang bisa didapatkan oleh mitra kalau bekerja sama. Nanti boleh saja Pak dihubungi ke kami, nanti saya juga share email saya di kolom chat, mungkin kalau ada yang mau mengirimkan undangan boleh. Oh pasti. Pasti nanti banyak yang email ke Bu SK ini. Email sama nomor kontaknya Mbak. Nah, kalau itu nanti ya. Lewat email aja itu nanti Pak Oto. Sabar Pak Oto ya. Baik, saya rasa itu ya dari kami. Mohon maaf ini Bu SK ya, ini dari hampir 2 jam, ini hari Jumat, mungkin kalau di PNS ada senam dan sebagainya di kantor gitu kan biasanya PNS. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kehilafan dan kesalahan dari kami dalam acara ya perdana untuk workshop pengenalan Kedai Reka ini. Nanti kita akan ketemu setelah tanggal 1, setelah panduan dan proposal kita siap. Izin dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga semangat terus membuat proposal nantinya. Terima kasih. Semuanya. Izin.